Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, Ya, salam selamat siang Ibu Dewi. Salam selamat siang Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu Dewi? Shalom, selamat siang Bu Ika. Puji Tuhan kabarnya baik Bu Ika. Kabar Ibu Ika sendiri gimana? Puji Tuhan Ibu Dewi. Baik Bu. Mungkin Ibu Dewi punya waktu sedikit kok. Tentu saja Bu Ika. Ya Ibu Dewi, saya ada sedikit permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Ibu Dewi. Mungkin Ibu Dewi bisa berbagi dengan saya. Bisa sekali Bu Ika. Kira-kira ada hal apa ya Bu Ika? Iya Ibu Dewi, saya ada sedikit permasalahan yang saya ingin bagikan dengan Ibu Dewi. Mungkin Ibu Dewi bersediakah berbagi dengan Ibu Dewi, dengan saya? Bersedia sekali Bu Ika. Memangnya setelah kita bercerita, kita berbincang-bincang sebentar, mungkin kira-kira ada hal apa yang Ibu harapkan dari saya? Ya, puji Tuhan Ibu Dewi, saya ingin ke depannya itu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Ibu Dewi. Oh begitu ya Bu Ika. Saya senang sekali ya bisa berbagi dengan Ibu Ika. Kira-kira kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu Ika? Iya Ibu Dewi, permasalahan yang terjadi di dalam kelasnya saya Ibu Dewi terhadap murid-murid saya sekarang ini. Oh begitu ya Ibu. Masalahnya dengan murid-murid Ibu Ika ya di kelas. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid-murid Bu Ika itu seperti apa ya Bu Ika? Begini Bu Dewi, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan pada saat saya menyampaikan pembelajaran Bu Dewi. Oh begitu ya Bu Ika. Kalau boleh tahu penyebabnya dari beberapa murid itu yang tidak memahami ataupun tidak fokus dalam pembelajaran di kelas, itu yang ibu sampaikan itu kira-kira kenapa ya Bu Ika? Ya Bu Dewi, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan Bu Dewi. Oh begitu ya, ada beberapa faktor ya Bu Ika. Kira-kira faktor-faktor apa ya yang memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi Bu Ika? Ya Bu Dewi, saya sudah tanyakan ke beberapa anak tadi yang mengalami kesulitan. Ada anak yang menjawab bahwa setiap pagi itu mereka belum sarapan dari rumah ya. Terus ada juga anak lain yang memang sudah memiliki pemahamannya yang masih lambat Bu Dewi. Oh begitu ya Bu Ika, jadi ada anak-anak yang tidak sarapan ya dari rumah, dan juga memang ada anak-anak yang daya serapnya sangat kurang ya Bu Ika. Jadi sebenarnya berapa besar sih harapan Ibu Ika terhadap anak-anak tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas? Ya, harapan saya Bu Dewi sedikit tidaknya itu anak di dalam kelas itu pada saatnya saya menerangkan itu mereka paham ya dengan cara ya mungkin mereka menjawab pertanyaan yang saya ajukan, terus mereka itu lebih fokus lagi Bu Dewi. Dan mereka tidak hanya melamun di kelas atau pada saat saya bertanya itu mereka hanya menggeleng-geleng kepala saja seperti itu Bu Dewi. Oh, jadi begitu ya Bu Ika. Paling tidak yang Ibu Ika harapkan itu anak-anak Ibu tuh memberikan respon yang baik ya, respon positif ya terhadap pembelajaran yang berlangsung di kelas. Iya Bu Dewi, begitu harapan saya Bu. Oke, baik
baik Ibu Ika. Setelah Ibu Ika mengetahui ya beberapa penyebab permasalahan tersebut, mungkin menurut Ibu Ika bagaimana ya kira-kira langkah yang nantinya Ibu Ika akan ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, terpikir ya, oleh saya Bu Dewi beberapa hal yang ingin saya lakukan ya. Mungkin hal pertama itu bagi murid yang tidak sarapan tadi ya Bu Dewi ya, saya akan selalu mengingatkan mereka bahwa sarapan sebelum ke sekolah itu sangat penting ya. Terus saya juga akan menginformasikan kepada orang tua murid ya dari anak yang bermasalah tersebut agar orang tua murid tersebut memberikan sarapan kepada anak mereka sebelum datang ke sekolah. Dan untuk anak yang memiliki pemahaman yang masih lambat atau kurang itu, saya akan memberikan bimbingan khusus ya yang lebih dari teman-temannya yang lain, Bu. Oke, baik sekali ya rencana Ibu Ika ke depannya, di mana Ibu Ika itu akan mengingatkannya kepada murid-murid Ibu Ika tentang pentingnya sarapan bagi mereka sehingga mereka tuh bisa fokus dan bisa mengikuti proses pembelajarannya dengan baik di kelas. Dan juga bagi anak-anak yang kurang pemahamannya ya Bu Ika, Ibu Ika akan memberikan bimbingan yang lebih ya. Begitu ya Ibu Ika, seperti itu ya bimbingannya nanti Ibu Ika. Iya Bu Dewi. Oke. Kira-kira bimbingan seperti apa yang Ibu Ika akan berikan nantinya Bu Ika? Oke, bimbingan yang dapat saya berikan itu Bu Dewi mungkin berupa pelatihan soal tentang pemahaman Bu Dewi. Setelah dipelajari mungkin saya akan memberikan latihan lebih, mungkin seperti itu Ibu Dewi. Oke, seperti itu ya Ibu Ika. Tapi Ibu Ika tetap terus membimbing anak tersebut ya, secara terus-menerus ya. Iya Bu Dewi. Mungkin saya akan bimbing sampai selesai Bu Dewi. Oh ya, dibimbing sampai mereka bisa ya Bu Ika. Oke, baik Ibu Ika. Mungkin kira-kira kapan Ibu Ika akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya Ibu Dewi itu tidak mengganggu anak-anak yang lain ya Bu Dewi ya. Mungkin biasanya saya akan membimbing anak-anak itu setelah pulang sekolah Bu Dewi atau setelah pembelajaran, tepatnya begitu Bu Dewi. Tentunya oke. Oh, bagus sekali ya menurut saya Ibu Ika. Kemudian kira-kira apa komitmennya Ibu Ika terhadap rencana dari penyelesaian masalah yang Ibu terapkan nanti? Oke, tentunya Ibu Dewi saya akan melakukannya secara konsisten, terus menerus ya Bu Dewi ya, sampai memang terlihat ada perubahan yang terjadi dalam diri anak tersebut Bu Dewi. Oh, seperti itu ya Ibu Ika. Kira-kira siapa saja yang nantinya akan membantu Ibu Ika dalam menjaga komitmen ini? Ya, dalam hal ini tentunya kepala sekolah ya pasti akan membantu saya ya Bu Dewi ya. Terus ada orang tua murid juga yang selalu bekerja sama dengan saya, dan mungkin saya juga memerlukan bantuan rekan sejawat saya atau teman guru saya Bu Dewi. Jadi saling kerjasama ya Bu Ika untuk mencapai hasil yang lebih baik. Iya betul. Iya betul sekali Bu Dewi. Oke, kemudian bagaimana sih tindak lanjut yang Ibu Ika akan lakukan nanti ke depannya? Oke, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, terus tetap menjaga komitmen ya agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Oke, betul sekali ya Ibu Ika, rencana Ibu Ika ke depannya. Jadi ke depannya nanti agar siswa itu lebih dapat fokus dan memahami pelajaran yang Ibu Ika sampaikan nanti, Ibu Ika akan terus menjalin komunikasi yang baik ya dengan para orang tua. Kemudian Ibu Ika juga akan memberikan bimbingan yang lebih lah pada waktu yang pada siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran ya, yang kurang ya Ibu Ika. Ya betul sekali Bu Dewi. Baik Bu Ika, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Ika sekarang?
Ya, puji Tuhan Bu Dewi ya, mungkin saya sedikit lega ya karena sudah bisa berbagi dengan Ibu Dewi, terus mendapatkan solusi yang baik atas permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu Dewi. Wah, puji Tuhan ya Ibu Ika. Ini saya rasa juga ya perbincangan kita hari ini sungguh luar biasa ya Bu Ika. Dan saya harap Ibu Ika ini mudah-mudahan bisa melaksanakannya apa yang sudah Ibu Ika rencanakan dengan penuh semangat ya Bu Ika. Iya Bu Dewi, doakan ya, saya akan tetap semangat dalam membimbing murid-murid saya di kelas Bu Dewi. Amin. Baik Ibu Ika, kira-kira ada hal lain yang ingin kita bicarakan hari ini? Ya, saya rasa untuk sementara sudah cukup Ibu permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu. Oke, baik Ibu Ika. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya Ibu Dewi ya. Oke, sama-sama Ibu Ika. Baik Ibu Ika, kalau begitu saya undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke, baik Bu Dewi, selamat siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bu. Tuhan Yesus memberkati. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di Apa kabarnya hari ini? Shalom, selamat siang Bu Dewi, puji Tuhan Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu Dewi? Puji Tuhan baik juga ya Bu Ika. Mohon maaf ya Bu Ika, saya mengganggu waktunya sedikit. Apakah Ibu Ika ada waktu sebentar untuk kita berbincang-bincang? Tidak apa-apa Bu Dewi, saya punya waktu Ibu Dewi. Bagaimana Ibu Dewi? Begini Bu Ika, saya pengen sharing sedikit sama Ibu Ika tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu ya Bu Dewi, bisa kok. Terima kasih ya Bu Ika, harapan saya bisa mendapatkan solusi atau ide yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi ini ya Bu Ika. Oh begitu ya Ibu Dewi, berarti Ibu Dewi ingin mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Dewi hadapi ya? Ya Bu Ika. Oke. Kira-kira masalahnya seperti apa ya Bu Dewi ya? Begini ya Bu Ika, di kelas saya ini ada beberapa murid laki-laki yang suka jahil atau suka mengganggu teman-temannya di kelas, sehingga kadang-kala tuh menimbulkan perkelahian di kelas Bu Ika. Oh begitu ya Bu Dewi. Lalu apakah Ibu Dewi sudah mencari penyebab kenapa murid tersebut suka berkelahi Bu Dewi? Ya sudah sih Bu Ika, beberapa kali saya memperhatikan sepertinya mereka ini membutuhkan perhatian yang lebih Bu Ika. Dan mereka juga saya rasa belum memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka Bu Ika. Oh begitu ya Bu Dewi ya. Jadi yang menyebabkan mereka seperti itu karena mereka mencari perhatian ya Bu Dewi ya. Oke, mungkin Ibu Dewi sudah tahu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi Bu Dewi? Ya itu tadi Bu Ika, mereka tuh seperti anak yang ingin diperhatikan lebih. Kemudian juga mereka itu kurang menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka sendiri, seperti mungkin kurangnya rasa menghargai atau menghormati orang lain, seperti itu Ibu Ika. Oh begitu ya Bu Dewi. Dan seberapa besar sih harapan Ibu Dewi terhadap anak-anak tersebut? Harapan saya sih Ibu Ika, saya pengen ya agar semua anak-anak saya itu mereka memiliki sikap atau karakter yang baik ya Bu Ika, yang memang berasal dari diri mereka sendiri. Misalnya mereka itu suka menghargai atau menghormati orang lain, sehingga proses atau lingkungan belajar di kelas itu menjadi nyaman, aman, dan kondusif. Seperti itu Ibu Ika. Oh begitu ya Bu Dewi ya. Tadi kan Ibu Dewi sudah tahu ya beberapa faktor yang menyebabkan masalah tersebut ya. Dan kira-kira
kekuatan apa yang Ibu Dewi miliki untuk mengatasi masalah tersebut tadi, Bu? Baik Ibu Ika, mungkin nantinya saya akan melakukan pendekatan secara personal ya ke anak-anak saya itu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mungkin nanti saya akan menjalin kolaborasi dengan orang tua atau wali dari anak tersebut agar kami itu bisa bersama-sama membimbing anak tersebut supaya anak tersebut bisa menjadi seseorang atau pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Ibu Ika. Oke, Bu Dewi. Berarti Bu Dewi melakukan komunikasi yang positif ya, Bu Dewi ya? Iya. Oke. Berarti luar biasa sekali ya Ibu Dewi, langkah-langkah yang Ibu Dewi sudah ambil itu sudah sangat bagus ya menurut saya. Dan apa yang dapat Ibu lihat dari langkah yang Ibu ambil tersebut tadi, Bu? Ya, harapan saya itu anak-anak saya itu mereka tuh memiliki kesadaran secara intrinsik ya Ibu Ika, atau kesadaran dari diri sendiri ya, sehingga nantinya mereka tidak menjadi anak lagi yang suka mengganggu temannya. Jadi mereka tidak membuat lagi keributan di kelas dan mereka bisa menjadi anak yang lebih menghargai dan menghormati teman lainnya. Seperti itu Ibu Ika. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Dewi ya. Dan kira-kira Ibu Dewi kapan Ibu Dewi akan melakukan pendekatan secara personal tersebut, Bu Dewi? Kepada Mungkin murid-murid ya. pendekatan itu akan saya lakukan ya Bu Ika setiap kali ada kesempatan. Mungkin bisa pada saat kegiatan belajar mengajar ataupun pada saat jam istirahat. Pokoknya di waktu-waktu senggang saya pasti akan melakukan pendekatan itu Ibu Ika. Oke, luar biasa Ibu Dewi ya. Berarti nanti Ibu akan melihat situasi ya, jadi untuk melakukan hal tersebut ya Ibu Dewi ya. Iya Bu Ika, benar sekali. Oke, baik, baik Bu Dewi. Sekarang apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang akan Ibu terapkan? Apa komitmennya, Bu? Komitmen dari diri saya sendiri itu Ibu Ika, mungkin saya akan melakukan pendekatan tersebut secara terus-menerus dan konsisten sampai saya melihat perubahan-perubahan karakter dari anak-anak tersebut ke arah yang lebih baik lagi Bu Ika. Oke, baik Ibu Dewi. Dan mungkin siapa saja yang Ibu Dewi akan libatkan untuk membantu Ibu dalam menjalankan komitmen yang akan Ibu buat ini? Oke, baik. Tentu saja yang saya harapkan itu bantuan dari pastinya dari orang tua atau wali anak tersebut, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, dan juga mungkin teman-teman rekan sejawat ya Ibu Ika, sehingga kita bisa bersama-sama membimbing anak tersebut sehingga mereka bisa memiliki sikap atau karakter yang lebih baik lagi Ibu Ika. Oke, berarti Ibu Dewi melakukan yang namanya kolaborasi atau kerjasama Ibu Dewi ya? Benar sekali Bu Ika. Oke. Ya. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Dewi lakukan ke depannya? Mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan ya Bu Ika, saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua, kepala sekolah ataupun rekan-rekan sejawat, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, sehingga bisa membangun kesadaran intrinsik atau kesadaran dari diri anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Seperti itu Ibu Ika. Oke, baik Bu Dewi ya. Jadi ke depannya Ibu Dewi akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Ibu ya, dan terus menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua ya, agar bisa menciptakan yang namanya kesadaran intrinsik dalam diri murid tersebut ya. Oke Bu Dewi, semoga ke depannya murid-murid Ibu Dewi bisa menjadi murid-murid yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi ya Bu Dewi ya. Bu Ika, itu juga yang saya harapkan untuk anak-anak saya Bu Ika.
Oke, baik Ibu Dewi. Bagaimana perasaan Ibu Dewi hari ini setelah Ibu Dewi berbincang-bincang atau bercerita dan berbagi pengalaman, Bu Dewi? Ya, saya sungguh merasa luar biasa ya Bu Ika. Saya merasa senang, saya merasa lega karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya terhadap murid-murid saya Bu Ika. Oke, puji Tuhan ya Bu Dewi ya, tetap semangat terus dalam mendidik anak-anak ya di kelas ya Bu Dewi ya. Oke, terima kasih Bu Ika. Oke. Nah, baik Ibu Dewi, mungkin masih ada lagi masalah di kelas yang Ibu Dewi ingin tanyakan kepada saya? Untuk sementara saya rasa cukup dulu ya Bu Ika. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu Ika berikan. Oke, ya oke Bu Dewi, sama-sama Ibu Dewi ya. Lain waktu kita bisa berbagi cerita atau sharing ya Bu Dewi ya. Baik Ibu Ika, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon undur diri dulu ya Bu Ika. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat siang Ibu Dewi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.